dikonfirmasi oleh Pak Junifer 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Banyak yang menyarankan saya untuk tidak begini, karena dia bilang nanti Bapak dia. Saya bilang tidak. Saya harus mau menunjukkan kepada publik, supaya manusia-manusia gitu, yang merasa public figure gitu, menahan diri untuk memberikan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Itu aja dari saya. Betul. Oke. Di laporan yang teman-teman susun itu kan ada nama-nama purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Betul. Yang beberapa juga dari elit Kopassus. Oke. Ya. Di setiap perusahaan itu ada siapa aja? Nah, tadi ada si Paulus Prananto. Lalu ada Hinsa. Dan Hinsa Siburian. Lalu ada Lord Luhut, Hinsa, Lord Luhut, dan Paulus Prananto. Tapi ada beberapa lagi yang berasal dari purnawirawan polisi, TNI, ada banyak. Oh, dari polisi juga ada? Ada, dari polisi ada. Dan mereka masih menjabat di posisi-posisi publik hari ini? Betul. 3 diantaranya, Hinsa, Luhut, itu sama Prananto, itu Paulus Prananto masih. Dan ada beberapa diantaranya lagi yang masih jadi Dewan Penasihat BIN, kayak Muhammad Munir. Terus dia ada anggota Dewan Penasehat BIN. Yes. Dia di perusahaan juga. Di perusahaan Main ID. Di Main ID juga. Iya. Oke. Terus siapa lagi? Nah, di Antam juga ada beberapa purnawirawan. Salah satunya ada, saya contekan dulu ya. Namanya soalnya banyak orang Batak ternyata, Bang. Karena ini harus precise. Presisi, kalau kata Palestina harus presisi. Iya, jadi di Antam itu ada TNI Agus Suryabakti, purnawirawan TNI. Terus ada Agus Suryabakti. Terus ada juga Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo di Antam. Jadi sebenarnya di Antam itu rata-rata ya diisi oleh purnawirawan komisarisnya. Nah, selain itu juga ada Muhammad Munir dan purnawirawan TNI Doni Munardo. Oke. Gitu. Selain Hinsa, Luhut. Dulu di BNPB. Iya. Kalau satu lagi tadi? Satu lagi ada Hinsa, Doni Munardo, dan Muhammad Munir. Bukan Munir Kontras ya. Bukan. Muhammad Samsul Munir bukan. Oke. Jadi ini ada pejabat tinggi di TNI maupun di Polri yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat secara bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengolah tambang emas di Intan Jaya. Iya. Dan lucunya juga, Bang, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya, kalau Lord Luhut kita jelas. Jelas. Nah, yang lainnya juga, atau dikatakan Bravo 5. Oke, siapa aja tuh? Nah, itu tadi yang disebutin semuanya masuk. Jadi mantan-mantan Kopassus, purnawirawan jenderal polisi, itu semua masuk ke dalam Bravo 5. Apakah itu ada hubungan hadiah? Karena lu udah menangin gua kasih ini gunung emas. Bisa jadi. Atau sebenarnya itu jadi sumber dananya Jokowi, pemenangan Jokowi. Penting juga ya bayangin ya. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi, yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi gunung emas tadi itu. Sementara tadi kalau menurut OI kan jelas ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana itu menolak. Tapi kelompok muda juga dituduh sebagai KKB juga. Betul. Iya. Oke. Ada lagi dalam laporan itu yang menarik?
Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi-konsesi itu sebenarnya ada satu kerucutnya antara PT FI, Antam itu yang paling besar ya sama Toba Sejahtera Group. Ya kan? Itu yang 3 terbesarnya di sana. PT FI, Antam sama Toba Sejahtera Group. Toba Antam Sejahtera Group ini yang punya bawahnya. Antam ini yang memiliki Main ID ya? Iya, Main ID iya di bawah-bawahnya. Oke, jadi Gitu. PT FI, Main ID sama Toba Group tadi itu ya? Betul. Nah, 3 ini ya? Terus kalau ditarik secara konteks politiknya, ternyata orang-orang ini juga terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi di tahun 2014-2015. Oke, sebagian besar nama-nama itu terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi. Gimana caranya perusahaan-perusahaan itu kita ambil alih? Nggak ada dalam riset itu ya? Nggak dong. Gimana dong? Nggak ada ya? Jadi penjahat juga kita. Oke.